Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, atas kesempatan yang diberikan kepada kita beribadah hari ini. Mari gunakan waktu kita dengan baik. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Mari kita saat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmur baginya, percakaplah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu, jika kita renungkan, apakah kita benar-benar sudah mengerti tentang kerajaan surga? Mintalah Bapa mengajari kita tentang kerajaannya yang penuh dengan kasih, agar kita mengerti betapa besar kasih-Nya kepada kita. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Segala puji, segala hormat hanya untuk Engkau ya Bapa, di tempat yang maha tinggi. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau pencipta seluruh langit dan bumi ini ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Bapa, untuk memenuhi hati kita. Bapa, ampunilah kami Bapa. Sucikan dan kuduskanlah hati setiap jemaat ya Bapa,
agar dilayakkan datang kepada Tuhan. Ya Bapa, kami memohon kemurahan Tuhan agar ibadah ini dapat berkenan dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa, dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang melimpahkan sukacita surga kepada kita hari ini. Mari bersorak-sorai tinggikan namanya. Rasakan kasih-Nya sekalipun kita di tengah badai. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama membacakan pembacaan Alkitab sepekan. Kita ambil dari Mazmur 105 ayat 4-6. Setelah saya membacakan firman Tuhan ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Mari kita bersama-sama membacakannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan memberi kekuatan untuk mencari Tuhan dan mengingat perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu, saat ini mari persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan berkenan di hadapannya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai persembahan sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama doa syafaat. Yang pertama, kita doakan untuk pemulihan dunia kita yang saat ini masih dipenuhi virus berbahaya. Yang kedua, kita boleh berdoa untuk dampak negatif virus COVID-19 terhadap ekonomi negara dan masyarakat. Yang ketiga, kita boleh berdoa untuk kegiatan gereja di era pandemi, untuk ibadah online, PA online setiap hari Rabu tetap diikuti jemaat dengan setia. Kegiatan PA Baptis setiap minggu menjadi sarana memperkenalkan kerajaan surga. Selanjutnya kita berdoa kegiatan gereja yang masih di-off-kan seperti kegiatan sekolah minggu. Dan untuk jemaat yang sedang berjuang menghadapi penyakit seperti Ibu Leni, Bapak Jesiaan, dan saudara kita Pendi. Untuk orang tua yang sudah lanjut usia juga, untuk Bapak Masyiliu, Ai Busu, dan mertua Ai Ellen. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang berada di kerajaan surga, segala puji hormat Bapa hanya untuk Engkau di tempat maha tinggi. Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang selalu menemani kami Bapa di setiap kami susah Bapa. Bapa yang baik, untuk saat ini Bapa, kami berdoa Bapa untuk pemulihan dunia kita yang saat ini sedang dipenuhi virus yang berbahaya Bapa. Kiranya Engkau sadarkan semua warga agar tetap mengikuti protokol kesehatan, baik untuk pemerintah, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, aparat keamanan, diberikan kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Untuk vaksin yang sedang diteliti juga Tuhan, kiranya boleh didistribusikan kepada seluruh masyarakat dengan merata Bapa yang baik. Untuk dampak negatif virus COVID-19 juga Bapa terhadap kehidupan ekonomi negara dan masyarakat. Begitu banyak perusahaan yang ditutup sehingga merumahkan banyak karyawan. Kiranya setiap orang diberi kekuatan dan semangat untuk terus berjuang ya Bapa, memenuhi kehidupan mereka. Sebab kita percaya di dalam nama Tuhan selalu ada jalan, di saat jalan tertutup dan setiap usaha boleh bertahan secara mandiri. Bapa yang baik, kita juga berdoa untuk kegiatan gereja di era pandemi ini Tuhan, untuk ibadah online, untuk PA online setiap hari Rabu Bapa. Biarkan mereka dapat tetap mengikuti dengan setia Bapa. Bapa yang baik, untuk kegiatan PA Baptis setiap minggu juga Bapa menjadi sarana memperkenalkan kerajaan sorga. Kegiatan gereja yang masih di-off-kan juga Bapa, seperti kegiatan sekolah minggu, kiranya dapat dihadapi dengan penuh kesabaran dan hikmat daripada Tuhan untuk memelihara iman anak-anak kita. Bapa yang baik, itu saat ini kami terus berdoa juga Bapa untuk saudara-saudari kami Bapa yang masih dalam berjuang untuk menghadapi penyakitnya Bapa. Untuk Ibu Leni, Bapak Jesiaan, dan saudara kita Fendi Bapa, kiranya Engkau terus memulihkan jasmani dan rohani mereka Bapa, sehingga mereka senantiasa Bapa untuk menjalani hidup-hidup mereka Bapa dengan penuh sukacita daripada Engkau Bapa. Bapa yang baik, tidak lupa kami berdoa Bapa untuk orang tua yang sudah lanjut usia juga Bapa, seperti Ai Busu Bapa, Bapak Masyiliu, dan mertua Ai Ellen Bapa. Kami tahu Bapa, secara fisik mereka sudah lemah, tapi kami yakin dan percaya mereka tetap berkeyakinan Bapa, tetap berfokus kepada Engkau Bapa, bersandar kepada Engkau, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Bapa, Engkaulah satu-satunya Tuhan kita dan Juru Selamat kita yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam, kiranya diberi kesempatan
terindah untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau Tuhan, ya Allahku, ku tinggikan namamu, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Tuhan, lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu
selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari saudara sekali kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ya Allah, ku tinggikan Engkau Tuhan, nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Tuhan, kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Guru Injil Elvi Siregar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita terlebih dahulu, Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan nanti ayat 44 sampai 52. Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Yang sudah menemukan, mari kita berdoa kepada Tuhan agar firman Tuhan ini boleh jatuh pada wadah terbaik, tanah yang subur, supaya dia bertumbuh dan menjadi besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan sampai detik ini. Kami terus rasakan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Baik susah ataupun senang, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tibalah bagi kami Tuhan untuk merenungkan sabda-Mu. Berilah kami roh-Mu, hikmat-Mu, agar kami benar-benar dapat mengerti firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada kami, supaya kami memiliki tanah yang subur di dalam hati kami. Melalui pujian dan penyembahan itu semuanya menggemburkan hati kami, sehingga benih itu boleh tumbuh, menjadi besar dan berbuah, dan boleh menjadi berkat kepada banyak orang. Biarlah Tuhan pikiran kami terbuka dan hanya tertuju kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang akan membawa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membacakannya ayat 31 sampai 33, 44 sampai 52. Saudara-saudara akan baca dan ikut di dalam hati masing-masing. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan sebuah tema buat kita semuanya untuk kita renungkan bersama, yaitu rahasia kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara tentang rahasia kerajaan sorga menurut versi Matius, sebenarnya ada 7 rahasia yang diberikan dalam perumpamaan. 2 perumpamaan sudah dijelaskan 2 minggu berturut-turut oleh Bapak Pendeta J. Saragi dan juga Ibu Yeti, yaitu tentang penabur dan juga lalang dan gandum. Itu ada pada ayat 1 sampai 23 dan kemudian 24 sampai 30, 36 sampai 43. Ini semuanya menceritakan juga tentang kerajaan sorga. Nah, hari ini saya akan menyampaikan 4 rahasia lagi yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu yang pertama tentang biji sesawi, ragi, harta yang terpendam, mutiara dan pukat. Ada 5 yang akan kita renungkan sebagai rahasia daripada kerajaan sorga. Mari kita pertama-tama terlebih dahulu merenungkan, apakah memang kerajaan sorga itu sebuah rahasia atau tidak? Ayo kita renungkan perlahan-lahan, pelan-pelan. Kita pikirkan, apakah kerajaan sorga itu sebuah rahasia atau tidak? Karena kalau misalnya dia sebuah rahasia, tiap hari Minggu di dalam firman Tuhan, pengkhotbah selalu berbicara tentang surga. Setiap hari Minggu. Bahkan kalau kita mengikuti PA Rabu, kita juga berbicara surga di sana. Sudah sering sekali kita mendengarkan tentang surga. Kenapa ini tetap menjadi sebuah rahasia? Bukankah ini semua cerita usang? Bukankah ini menjadi sebuah kisah yang sudah umum diketahui banyak orang? Kenapa lagi kita berbicara tentang rahasia surga? Masihkah kerajaan surga itu menjadi rahasia atau tidak bagi kita? Di dalam doa kita juga sering sekali berdoa, Bapa kami, kerajaanmu seperti yang di surga dan di bumi. Dihadirkan ke dalam bumi. Di dalam pengajaran Kristen juga, surga itu tidak di tempat yang jauh. Sudah dihadirkan di dalam hati. Sudah ada di tengah-tengah dunia kita. Dan surga itu tidak lagi dijangkau setelah kematian, tetapi sekarang itu sudah dikerjakan saat ini juga bersama-sama dengan kita. Tetapi terus kembali pada pertanyaannya, kenapa sorga, kerajaan sorga itu tetap menjadi rahasia? Apakah ada rahasia lagi yang tersembunyi di dalamnya, ataukah sampai hari ini walaupun kerajaan sorga setiap minggu 2 kali seminggu kita dengarkan, tetap kita tidak mengerti ada apa dengan kerajaan sorga? Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama membuka dulu Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17.
Kenapa kerajaan sorga itu tetap menjadi sebuah rahasia yang tidak akan mudah dimengerti sekalipun kita sudah seumur hidup menjadi Kristen. Saya akan bacakan buat kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 14 ayat 17 ini, Paulus dengan iman percaya bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Tetapi kerajaan sorga itu soal kebenaran. Makanya dikatakan dia menjadi sebuah rahasia. Dia tidak mudah dicerna. Makanya Yesus membuat 7 perumpamaan. Bahkan lebih lagi. Masih banyak lagi perumpamaan tentang kerajaan sorga. Tetapi begitu pun tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelami pikiran Allah, kehendak Allah dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pertama-tama memahami hal ini dulu. Jangan kita anggap sebagai sorga itu sebagai hal yang sederhana. Jangan kita anggap sorga itu adalah pembicaraan yang biasa. Dan jangan kita anggap sorga itu sebagai satu pengajaran atau pelajaran yang mudah sekali kita pahami. Tetapi sorga itu berbicara tentang kebenaran. Kebenaran Allah, berbicara tentang kehendak Allah yang tidak dapat kita selami dari awal sampai akhir. Kita hanya dapat mengetahui sorga itu hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Termasuk kami para pengkhotbah, para penyampai firman Tuhan. Adakah kami tahu tentang kerajaan sorga? Tidak. Supaya jangan banyak jemaat datang kepada kami bertanya tentang sorga. Kita semua sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita semuanya datang belajar. Jadi gak ada seorang pun kami hamba Tuhan menjamin kamu datang ke sini. Kami tahu tentang kerajaan sorga. Semua diceritakan di sini sama-sama. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya Allah yang tahu. Yesus yang tahu, Roh Kudus yang tahu, yang dapat memberikan kita pengetahuan yang benar tentang sorga. Jadi ketika kita berbicara tentang surga, mari kita mempersiapkan hati. Kenapa kita selalu berdoa kepada Tuhan? Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi, beri kami hikmat. Untuk apa? Kalau ini hanya bacaan biasa atau firman biasa, kita gak perlu hikmat. Kita hanya perlu logika untuk mengerti semuanya ini. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita butuh hikmat, kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kita pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, 2 rahasia telah dibuka 2 minggu yang lalu. Kita kembali ke belakang berbicara tentang perumpamaan penabur ya. Kita mengingat bahwa ketika Pak Saragi menekankan tentang wadah yang terbaik. Jadi ini kerajaan sorga itu tidak ditentukan pada benihnya. Karena benih itu selalu yang terbaik. Tetapi kerajaan sorga itu dihubungkan dengan wadahnya. Membutuhkan wadah terbaik, membutuhkan tanah yang subur. Karena kalau benih itu jatuh, kalau dia tidak subur, dia nggak ada artinya. Apakah itu berarti Yesus yang gagal? Enggak, tapi wadahnya. Jadi kerajaan surga butuh wadah. Itulah mengingat 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu Bu Yeti katakan lalang dan gandum. Sorga itu bukan hanya soal pertumbuhan, tapi sikap berjaga-jaga terhadap ujian. Kita gak bisa katakan ketika kita ingin datang sama Tuhan, Tuhan kami mau di dalam persekutuan aja. Kami gak butuh cobaan, kami gak butuh ujian, kami gak bisa mendapatkan persoalan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengingat bahwa kerajaan surga juga ada sebuah persaingan. Kita harus kuat di dalam sebuah pertandingan. Kita gak bisa kalah, nanti pada akhirnya baru ketahuan siapa yang berbuah, siapa yang tidak. Dan kemudian saat ini kita dibuka lagi rahasia lain tentang biji sesawi dan juga ragi. Saya menyatukan ini karena menjadi satu tema. Rahasia tentang biji sesawi dan ragi, yaitu kerajaan sorga itu berbicara tentang kekuatan dan efektivitas.
Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kekuatan, efektivitas. Kerajaan sorga itu memang masih terlihat sangat kecil, sederhana, dan bahkan tidak dipandang orang. Masih mengingat ada nanti satu undangan tentang kerajaan sorga yang pernah ada kita baca dalam Alkitab. Ketika diundang, dibuat sebuah perjamuan, Yesus mengundang banyak orang. Kemudian yang menerima undangan ini berkata apa? Saya mau ke ladang, saya mau ngerjakan sesuatu, saya belum sempat, kemudian baju saya belum ini dan itu segala macam. Bapak Ibu dan Saudara, di sini kita melihat bahwa kerajaan sorga itu masih belum menjadi satu hal yang penting. Kerajaan sorga itu memang terlihat lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara mengingat ada satu firman Tuhan dikatakan dalam Matius 17 ayat 20. Bahwa ketika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung. Kalau kita berbicara tentang kerajaan sorga di mata manusia, memang itu tidak berguna, tidak memiliki kekuatan, tidak efektif. Gak laku, atau gak ngikut zaman, atau gak canggih. Memang kerajaan sorga itu kecil, gak terlihat, dia seperti biji sesawi. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melihat biji sesawi itu tumbuh pada tanah yang subur, dia akan dapat menjadi besar dan akan menjadi pohon. Lihat siapa yang bersarang, burung-burung dapat bersarang, efektif menjadi berkat. Mungkin saat ini kita merasa bahwa sorga itu tidak penting. Perlahan-lahan dia akan tumbuh dan kemudian menjadi besar dan akan menjadi kesukaan banyak orang. Karena bisa menjadi tempat perlindungan, bisa menjadi tempat perteduhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita menjadi seorang Kristen, pertama-tama kita enggak banyak. Enggak langsung menjadi Kristen semua, pengikut Kristus. Bahkan sampai hari ini kita masih minoritas. Tapi enggak usah bicara minoritas, tapi memang angka kita kecil, skala kita kecil. Tapi tidak perlu kita melihat skala kecil itu, tetapi yang perlu kita lihat adalah potensi yang besar. Kita bisa menjadi besar, kita bisa menjadi efektif, kita bisa menjadi satu hal yang besar yang mungkin menjadi tempat naungan banyak orang. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita masih menganggap dalam penilaian manusia bahwa sorga itu merupakan di tengah-tengah ada atau enggak ada, percaya atau tidak, fakta, tahayul atau mitos, dan kemudian kita berbicara lagi tentang sorga yang terhina, tidak diperdulikan, mari kita tinggalkan itu. Kita memiliki satu potensi yang besar bahwa ketika kita menerima panggilan itu, ketika kita percaya terhadap kerajaan sorga itu, dia pertama-tama akan kecil. Tetapi kita akan melihat pertumbuhan itu akan terus besar dan memiliki satu kekuatan. Jadi kita tidak perlu minder, kita tidak perlu kecil hati ketika kita menjadi orang yang kecil di hadapan manusia, di hadapan dunia. Kita nggak perlu menonjolkan diri atau memaksa diri supaya orang tahu bahwa aku ini adalah pengikut Kristus, tidak perlu. Karena ketika kita mengimani itu, lebih dalam lagi dan ingat, wadahnya harus benar, hatinya harus subur, dan kemudian kita akan menjadi besar. Bahkan melalui kita, ketika kerajaan sorga itu tumbuh di dalam hati kita, maka dia akan tempat naungan banyak orang. Itu terjadi. Bahkan kita merasakan sendiri bagaimana kerajaan sorga itu menjadi tempat perlindungan kita. Mungkin kita dengan orang lain atau Allah dengan kita. Kita merasakan kerajaan sorga itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kemudian juga dengan ragi.
Hanya sikit ragi bisa mengkamirkan adonan. Ini juga berfungsi tentang efektivitas. Kita gak berbicara tentang sorga yang omong kosong. Kita gak berbicara tentang sorga yang tidak memiliki isi atau hampa. Kita memiliki bahwa kerajaan sorga itu memiliki sebuah kekuatan, memiliki sebuah manfaat yang besar. Kalau kerajaan sorga itu gak punya manfaat, ngapain kita ikut capek-capek? Ketika kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita harus memberikan semua hidup kita? Kalau kita berbicara tentang iman, kenapa kita harus berkorban semuanya? Apa yang mau kita dapat? Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita bertanya untuk apa semuanya ini? Karena semua itu kita percaya bahwa kerajaan sorga itu memang dimulai dari hal yang kecil, tetapi lambat laun dia akan menjadi besar dan efektif untuk kehidupan banyak orang. Jadi saya ingin sekali ketika kita menjalani kehidupan, kita mengingat terus 7 perumpamaan ini. Apa yang kita hadapi? Mungkin kita berpikir, oh kerajaan sorga itu tentang wadah yang terbaik. Ayo koreksi diri kita. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita ingat kerajaan sorga itu tentang ujian, lalang dan gandum. Supaya kita enggak lemah. Supaya ketika datang pencobaan, kita tahu bahwa oh ternyata lalang itu ada di sekitarku. Yang perlu kulakukan adalah tetap setia di hadapan Tuhan. Kemudian ketika kita menghadapi lagi hinaan atau tidak dipandang oleh banyak orang, kita mengingat, oh kerajaan sorga itu tentang biji sesawi, tentang ragi. Memang dia kecil, tapi gak apa-apa. Nanti lambat laun orang akan tahu aku ini milik siapa. Dia akan tahu bahwa aku ini diberkati Tuhan. Akan menjadi berkat untuk sesama. Kita mengingat dan kemudian Bapak Ibu dan Saudara dikatakan lagi bahwa kerajaan sorga itu menjadi harta yang terpendam. Di sini ada 2 hal yang mau kita lihat. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Jadi ada satu kondisi yang tidak sengaja. Jadi gak semuanya orang yang mengenal surga itu dengan sengaja ya. Ada orang yang mengenal kerajaan surga itu gak sengaja. Saya pernah menceritakan itu suatu ketika ada penginjil yang pergi ke Palembang, misionaris dari luar negeri, kemudian dia ditolak sebenarnya di daerah suku ini, tetapi si penginjil ini meninggalkan Alkitab. Padahal Alkitab ini belum dibuka, belum dibaca, belum diberitakan. Tetapi dia tinggalkan di sana, di rumah satu kepala suku. 10 tahun kemudian si kepala suku ini mencari tahu tentang isi firman Tuhan ini. Tanpa ada di Injil, gak sengaja. Tapi Allah bekerja, Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan ini. Entah siapa yang suruh baca, gak tahu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara ketika dia membuka, dia sendiri yang mau cari siapa Tuhan Yesus yang diceritakan dalam Alkitab ini. Dia cari. Padahal ketika penginjil datang, dia tolak. Ketika dia diberikan satu pengajaran, dia tolak, dia usir. Bahkan kita tahu banyak sekali misionaris yang tersiksa, dibakar, dibunuh. Oleh karena ketika mereka membicarakan tentang Tuhan. Tetapi waktu itu gak ada yang bicarakan, gak ada yang suruh buka. Dia sendiri yang cari. Aku mau kenal Yesus yang di dalam firman buku ini. Dia cari orang yang bisa menjelaskan ini kepadanya. Gak sengaja. Siapa yang tahu? Nah seperti itu juga dalam firman Tuhan ini ada orang yang menemukan harta yang terpendam di ladangnya. Kemudian dia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang tersebut. Jadi kalau kerajaan sorga berbicara tentang harta yang terpendam dan mutiara, kerajaan sorga itu berbicara tentang harga yang harus dibayar. Ketika kita berbicara tentang sorga, sorga itu bukan obral. Sorga itu bukan cerita-cerita bohong yang hanya kita dapatkan dengan pikiran kita saja. Sorga itu adalah satu hal yang tidak memiliki batas. Dan dia juga memiliki sebuah kekuatan yang besar. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara sorga, berarti kita berbicara tentang hal yang berharga, hal istimewa, berapa banyak harta, waktu, tenaga yang dapat kita berikan menggantikan sorga.
Jadi kalau kita renungkan sekarang, seberapa banyak yang sudah kita berikan untuk sorga, segitulah besar sorganya kita. Misalnya kita hitung-hitungan ya, berapa banyak persembahan yang kita berikan. Kita hitung-hitungan waktu, berapa waktu yang kita berikan untuk sorga. Sorga ini kita berbicara tentang Tuhan ya, tentang Allah. Kita kembali ke awal, tentang kehendak Allah. Ini bukan berbicara tentang jasmani dunia ini. Tetapi ketika kita berbicara tentang sorga, kita berbicara tentang Allah. Berapa banyak yang sudah kita persembahkan kepada Allah. Dari mulai harta kita, kepemilikan kita, apapun yang kita miliki termasuk tenaga, waktu, pikiran kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Itu tentang sorga. Jadi tentang sorga itu banyak, bukan hanya satu hal saja, banyak sekali tentang sorga. Jadi ketika kita berbicara sorga, berapa banyak yang sudah kita berikan untuk menggantikan sorga dalam kehidupan kita. Apakah kita berani seperti perumpamaan ini? Ketika dia temukan di dalam ladang itu ada harta yang terpendam, dia jual semua rumahnya. Artinya prioritas utama. Siapa yang lebih kita utamakan di dalam hidup kita? Tuhankah atau diri kita sendiri? Kita kalau berbicara tentang surga ini berarti kita selalu memikirkan berapa banyak persembahan hidup kita yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Demikian pula dengan hal kerajaan surga seumpama pedagang yang mencari mutiara. Ini dengan sengaja. Kita sengaja memang mencari kerajaan sorga. Ibarat kata orang-orang yang sudah menjadi Kristen, pertama-tama dia tidak terlalu mengenal siapa itu Yesus. Tetapi karena dia sudah mulai mencintai, ketika dia sudah mulai dalam, ketika dia sudah mulai ingin terus bersama dengan Yesus, dia cari. Makanya ada orang yang mencari penyembahan-penyembahan yang hidup. Di sana ada ibadah kebangunan rohani, pergi mencari, haus, semua mau tentang Tuhan dimasukkan ke dalam hidupnya, dan dia berani bayar mahal, dan dia berani untuk mengorbankan seluruhnya untuk satu mutiara yang berharga ini. Apakah ketika kita tahu tentang kerajaan sorga, kita tahu bahwa di mana kita bisa temukan, kita masih hitung-hitungan dengan sengaja. Kita masih berpikir, aduh gak mungkin lah, untuk yang ini aja aku belum bisa. Apakah kita masih mau merasa hitung-hitungan dengan Tuhan? Apalagi misalnya kita berbicara untuk memberikan 1/10. Ini gak masalah materinya ya, tapi berbicara tentang hatinya. Kita mau singkirkan dulu berapa banyaknya, tetapi masalah beban gak itu, persembahan itu kepada Tuhan. Ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, ada enggak hitung-hitungannya? Atau justru kita berpikir apapun untuk Tuhan, aku enggak pernah berat hati. Pernah enggak hati seperti ini? Bapak, Ibu dan Saudara, tentang kerajaan sorga ini adalah pengorbanan. Kerelaan. Karena kita tahu, sudah melihat, mata kita sudah terbuka bahwa kerajaan sorga ini adalah harta yang terpendam. Tentang mutiara yang sangat mahal. Ini bukan harta yang sangat sederhana, tetapi ini adalah harta yang sangat besar. Beranikah kita mengorbankan seluruh hidup kita untuk kerajaan sorga? Kalau kita mengingat firman Tuhan, ketika seseorang mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Tetapi ketika dia memberi nyawanya, dia mendapatkan nyawanya. Seperti itu juga. Ketika kita ingin mengambil atau memperoleh kerajaan sorga, seberapa banyak yang mau kita gantikan dengan kerajaan ini? Jangan-jangan sisa-sisa hidup kita, jangan-jangan sisa uang kita, sisa waktu kita, sisa tenaga kita, sisa dari semuanya, bukan yang utama. Tuhan mau ketika kita ingin memperoleh kerajaan itu, jadikan dong Tuhan yang utama. Prioritas, jangan jadikan dia nomor 3. Karena nomor 1 aku, nomor 2 dia, dan nomor 3-nya Tuhan. Jadi ketika udah yang satu ini terpenuhi, baru Tuhannya masuk. Tetapi bukankah kita mengingat yang pertama, Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya ditambahkan kepada kita.
Bukan untuk kita dulu, bukan untuk mencari untuk diri kita sendiri dulu, baru kemudian kita diberikan semuanya. Tuhan juga diberikan, oh enggak. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Pengorbanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berbicara tentang sorga ini memang sebuah rahasia. Rahasia yang tidak diketahui banyak orang, makanya kita perlu terus menginjil, perlu terus memberitakan. Bahkan apa yang kita beritakan belum tentu orang mau menerima, belum tentu orang mau mendengar, belum tentu orang mau mengerti apa yang kita maksud. Tetapi kita percaya ada kondisi yang tidak sengaja, ada kondisi yang disengaja. Sehingga ada peluang bagi kita untuk terus menceritakan tentang sorga. Yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berbicara tentang sorga itu diibaratkan sebagai pukat. Akhir zaman. Jadi berbicara tentang sorga itu juga berbicara tentang akhir zaman. Jadi ketika kita melihat kerajaan sorga diumpamakan sebagai pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik. Jadi memang akhir hidup ini ada. Jadi ketika kita berbicara tentang hidup, maka kita akan berbicara tentang akhir zaman. Kalau kita tidak tahu apa itu akhir zaman, makanya kita menjalankan hidup itu ya udah. Nanti kalau misalnya kita masuk surga, masuk. Kalau enggak masuk enggak apa-apa. Bapak, Ibu, dan Saudara, surga itu berbicara tentang akhir zaman, di mana orang akan mendapatkan penghakiman dan pemisahan ini benar. Kalau kita sudah menerima tentang surga yang berbicara tentang akhir zaman, tentulah kita waspada sekarang. Seperti lalang dan gandum, tahan gak dengan ujian? Kita harus ingat bahwa kita akan dipisahkan. Kita gak bisa berpasrah diri, kita gak bisa bilang ya udah kalau masuk, enggak. Saya teringat ada satu lelucon yang dikatakan sorga, berbicara tentang sorga. Ketika ada jemaat yang gereja pun enggak, baca firman pun enggak, berdoa pun tidak, apa-apa pun tidak, ikut apa kegiatan gereja pun tidak. Pertanyaan kami, apakah si jemaat ini punya orang dalam di surga yang bisa memasukkan dia tanpa syarat? Apakah ada kita yang menjamin diri kalau kita udah enggak ngikutin aturan, ketaatan, syarat yang Tuhan berikan, kita punya orang dalam rupanya di surga? Ada yang kenal di sana? Sehingga kita berani yakin sekarang ini gak perlu ke gereja, gak perlu ibadah, gak perlu baca firman, gak perlu berdoa, gak perlu ikuti PA, gak usah. Kalau memang ada orang dalam gak apa-apa. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pun gak punya orang dalam di sana. Jadi saya kerjakan sekarang untuk kehidupan saya nanti. Karena saya tahu akhir zaman ini ada, pemisahan ada. Kalau semua nanti sudah dikumpulkan, kemudian akan ditentukan mana ikan yang baik, mana ikan yang buruk, ini akan dibuang. Sama kayak lalang dan gandum itu, ketika dia sudah ditentukan mana yang berbuah dan tidak berbuah, yang tidak berbuah walaupun dia gandum, ingat, walaupun dia gandum tetapi tidak berbuah, dia tetap jadi lalang. Dia akan dibakar. Tetapi kalau dia berbuah, maka dia akan dikumpulkan dan dijadikan di tempat yang benar. Dan sekarang juga ketika kita semuanya menjadi Kristen, kita dikumpulkan pada satu tempat. Tapi ingat, ada yang akan bisa melihat perbuatan kita, kelakuan kita dari awal sampai akhir hidup kita ditentukan. Siapa yang hidup benar di dalam Tuhan dan siapa yang tidak. Jangan kira bahwa semuanya ini terserah Tuhan. Tidak, kita juga bisa. Apa yang kita lakukan Tuhan akan lihat, Tuhan akan perhitungkan. Makanya nanti dikatakan siapa yang tertulis dalam kitab kehidupan, siapa yang tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sama-sama melihat ya, ini rahasia, benar-benar rahasia. Jadi rahasia ini ketika saya sampaikan juga belum tentu kita semua terima. Belum tentu kita semuanya mengerti. Makanya rahasia itu perlu terus diberikan hati kepada Tuhan. Agar rahasia itu tetap semakin diberitahu, semakin dimengerti sehingga dapat dilakukan saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kerajaan sorga itu bukan tentang dunia. Kerajaan sorga itu tentang Allah. Yang tahu sorga itu hanya Allah. Dan berdasarkan kehendak Allah. Jadi kepada siapa kita akan menyembah? Kepada siapa kita akan mengadu?
pergumulan kita, persoalan kita, kehidupan kita sampai pada akhir zaman. Hanya Allah yang akan menentukan apakah kita masuk sorga ataupun tidak. Rahasia. Rahasianya hanya kita dan Allah yang tahu. Karena orang lain gak akan tahu, saya pun tidak tahu. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita sama-sama menerima bahwa sorga itu tetap menjadi sebuah rahasia. Lakukan yang terbaik dari sekarang, jangan tunggu waktu. Makanya perlu sekali wadah terbaik. Ingat, 7 rahasia kerajaan sorga. Kita memerlukan wadah yang terbaik. Kita perlu kuat untuk menghadapi ujian, berbuah. Dan kemudian kita juga perlu efektif dan kuat seperti biji sesawi. Kemudian kita juga harus perlu membayar harga mahal, berkorban seluruh hidup, bukan setengah-setengah, seluruh hidup. Dan kemudian ingat, sorga itu berbicara tentang akhir zaman. Ini menentukan apakah kita masuk atau tidak. Biarlah Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar tahu tentang sorga, menerima sorga, bukan asal-asalan. Sorga itu bukan obralan, tetapi sorga itu berharga, yang sangat mahal harganya. Seluruh hidup akan diberikan untuk sorga kalau kita mau menerimanya. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Mari tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memberikan kami rahasia tentang kunci kerajaan sorga. Ajarkan kami Tuhan untuk mengingat ini semuanya di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berhadapan dengan kenyataan hidup, ada rahasia yang menguatkan kami, menyadarkan kami, oh semuanya ini sudah tertulis, oh semuanya ini sudah diajarkan, sehingga kami boleh tetap memilih kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk terus datang kepadamu. Kamilah Tuhan sebagai saksimu, utusanmu yang akan menceritakan tentang kerajaanmu. Setelah hari ini kami sudah mendengarkan tentang kerajaan sorga. Kami akan menggunakan apa yang kami ketahui, baik dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Kami akan keluarkan pengetahuan kami untuk memberitakan kerajaan sorga, sehingga banyak orang semakin percaya di dalam nama Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, sekalipun Tuhan situasi kami membuat kami Tuhan berhenti. Tetapi iman kami, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami membuat kami semangat untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Terlebih dahulu Tuhan, kami akan mengabarkan Injil Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, orang-orang yang kami jumpai di sekitar lingkungan kami. Kepada siapapun mereka Tuhan, biarlah melalui kami orang dapat belajar tentang kerajaan-Mu. Dan mereka sendiri Tuhan yang akan menemukan Engkau, rahasia sorga akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, saat ini kita akan mengakhiri acara kebaktian kita. Mari kita sama-sama berdoa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita nyanyikan kepada Allah beri puji, kita terima berkat dan amin song 3 kali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji serta
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, apakah kamu mengerti tentang semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Yesus berkata, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya. Lakukanlah firman Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan kita mulai dari siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita bersaat teduh sejenak di dalam hati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.